Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan tips bagi teman-teman yang ingin membeli kamera GoPro ya. Jadi sebelum membeli GoPro lebih baik teman-teman memikirkan dulu perangkat-perangkat apa saja yang akan dibutuhkan untuk mensupport GoPro teman-teman. Nah, ini dari pengalaman saya membeli GoPro itu ternyata kalau kita hanya membeli unit GoPro saja itu belum siap ya dipakai untuk merekam lama, itu belum siap karena baterainya itu cepat sekali habis gitu. Nah, untuk detailnya apa saja yang dibutuhkan ini ada di depan ini teman-teman. Pertama, hal yang teman-teman butuhkan adalah memori ya. Jadi GoPro itu kalau kita beli unit saja itu nggak ada memorinya, kecuali kalau di toko tersebut itu sudah include memori. Nah, untuk memori itu sendiri kapasitas 32 GB itu hanya bisa merekam sekitar 1 jam ya, jadi 50 menit sampai 1 jam. Jadi jika teman-teman memilih memori itu disarankan memorinya itu yang lebih besar ya, kapasitasnya adalah 256 lah minimal. Untuk 256 itu bisa mencapai 8 jam gitu. Dan jangan salah, untuk memorinya itu pilih yang A2 ya, SanDisk Extreme A2 itu karena speed write and read nya itu cepat. Jadi ketika tidak menggunakan memori A2 itu untuk merekam 4K itu dia akan delay, itu akan patah-patah dan sebagainya, hasilnya kurang bagus. Jadi untuk 4K wajib menggunakan A2 dan minimal memori setidaknya 256 gitu. Nah, teman-teman hitung aja 32 GB itu hanya untuk 50 menit seperti itu. Jadi kalau rekreasi sampai ngerekam 3 jam jadi kan sangat kurang sekali gitu. Jadi wajib selain beli GoPro wajib membeli memori satu. Lalu kedua adalah baterai. Nah, untuk baterai itu sendiri GoPro itu juga boros teman-teman. Untuk saya menggunakan GoPro Hero 9 ini full baterai full ini hanya 50 menit juga. Jadi setelah itu kita nggak bisa lagi kalau tidak punya baterai cadangan. Jadi ketika membeli GoPro sangat disarankan untuk membeli baterai cadangan ya. Ini saya membeli baterai sampai 3 ya. Jadi pertama bawaan GoPro, lalu saya beli lagi 2. Ini untuk baterainya ini sekitar harganya 450-an kalau nggak salah. Jadi 2 baterai ini sekitar 900. Jadi wajib memori lalu baterai cadangan. Lalu hal yang ketiga adalah pengecas baterai. Nah, untuk pengecas baterai ini biar apa? Biar ketika GoPro kita pakai, saya ulang, biar ketika baterai kita cas itu kita masih bisa menggunakan GoPro-nya. Jadi karena untuk mengecas GoPro ini sendiri membutuhkan waktu yang lumayan lama ya, jadi sampai 2 jam seperti itu. Nah, ketika kita ada pengecas seperti ini kita bisa menggunakan GoPro, lalu baterai yang lain bisa penuh, lalu kita tinggal oper-oper baterainya aja. Lalu untuk alat mengecasnya ini juga disarankan menggunakan yang bawaan GoPro. Ini harganya sekitar 850 ya yang asli dari GoPro-nya. Nah, apa sih perbedaannya dengan yang cas-casan sekitar harga murah-murah itu? Menurut saya kalau menggunakan ini tuh ngecasnya malah lama gitu. Jadi
saya pernah baca di forum itu, gunakan cas yang bawaannya ngecasnya cepat. Nah itu salah menurut saya. Dari pengalaman saya enggak seperti itu, malah ngecasnya itu lama tapi alhasil di baterai itu awet itu. Jadi terus saya membaca di forum GoPro lagi, itu katanya baterai mereka yang dicas menggunakan cas biasa itu dia lebih cepat rusak, cepat menggembung dan lain sebagainya. Ini kalau menggunakan casan bawaannya ini dia malah lama tapi insya Allah baterainya itu lebih awet seperti itu. Jadi itu perbedaan ori atau casan bawaan GoPro sama casan luar itu seperti itu. Bukan ngecasnya tambah cepat enggak, tapi keawetan baterai menurut saya seperti itu dari pengalaman saya. Oke, jadi memori, baterai, lalu untuk ngecas ini. Lalu yang ketiga ini ya, micro SD ini wajib juga, karena supaya kita itu nggak usah repot-repot nyolokin GoPro ke komputer, itu sangat ribet menurut saya. Jadi lebih baik lebih baik langsung aja ini lepas misalkan memorinya, lalu langsung oper ke PC, lalu kalau sudah dioper tancap lagi seperti itu. Sebenarnya nggak butuh dua memori, satu memori kapasitas besar aja cukup. Tinggal nanti kalau hampir penuh langsung dipindah ke PC menggunakan ini. Jadi nggak usah memorinya dioper-oper, nggak usah, satu saja cukup. Tapi dengan itu minimal 256 ya. Lalu setelah itu hand grip. Nah, hand grip ini sangat disarankan menggunakan yang orinya GoPro juga. Ini harganya berapa ya? 600 juga kalau nggak salah. Itu. Nah, kenapa kok direkomkan bawaannya GoPro? Karena ini itu aman, jadi kuat teman-teman ya. Saya sempat beli yang itu, yang satu paket besar, isinya banyak, harga 120.000 itu dia patah waktu saya gunakan naik ke gunung, itu patah dan akhirnya GoPro-nya jatuh seperti itu. Pikir saya ini eman karena dibuat ke gunung kotor, itu saya pakai yang itu yang isi banyak itu, tapi ternyata malah terjadi aksiden itu. Jadi sangat disarankan menggunakan bawaan GoPro gitu. Karena tanpa itu kita gimana ya, nggak mungkin ya memasak megang seperti ini gitu. Jadi itu tadi alat wajib GoPro yang harus kalian beli sebelum membeli unit GoPro. Jadi wajib membeli alat ini untuk untuk GoPro bisa digunakan dengan maksimal dalam ketika teman-teman melakukan rekreasi. Oke, semoga video ini bermanfaat. Like jika video ini bagus menurut Anda, dislike jika video ini jelek ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.